Saya berdiri di sini, duduk di sini, bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Maaf, bukan sebagai ustadz. Tadi saya lihat di situ ada tulisan ustadz, bukan ya. Saya hanya sebagai seorang dokter, ya. Dimana memang saya sebagai dokter spesialis naturopati. Jadi ada sedikit sejarah yang ingin saya sampaikan, ya. Sebelum nanti kita akan masuk tema dengan judul kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan. Tapi sebelumnya sekali lagi saya ingin sedikit bercerita sejarah. Kenapa saya mengambil jurusan pendidikan kedokteran spesialis naturopati. Yang mungkin memang pendidikan kedokteran tersebut masih terdengar asing di telinga kita. Tahun 2002 saya lulus menjadi dokter, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Unisula Semarang. Yang awalnya setelah jadi dokter umum, saya ingin melanjutkan jenjang pendidikan kedokteran spesialis bedah. Tetapi niat berubah, Bapak Ibu sekalian. Ada satu hal yang membuat saya tidak lanjut, ya, mengambil pendidikan kedokteran spesialis bedah. Ada sebuah pertanyaan yang kebetulan pertanyaan ini ditujukan oleh seorang ustadz kepada saya. Saya ingat sekali pada sore hari di saat saya masih praktek di salah satu klinik di kota Semarang. Saya didatangi oleh seorang ustadz yang kebetulan beliau juga berprofesi sebagai ahli pengobatan tibum nabawi. Beliau bertanya kepada saya sebuah pertanyaan yang tidak bisa saya jawab pada hari itu. Pertanyaan mengenai hukum halal dan haram dalam konsep pengobatan Islam. Beliau bertanya begini, dokter sebagai muslim, apakah sudah memastikan obat-obatan yang selama ini dokter resepkan kepada seluruh pasien-pasien dokter, dipastikan obatan tersebut tidak ada kandungan yang diharamkan di agama kita? Terus terang, Bapak Ibu sekalian, saya tidak yakin apakah obat yang saya resepkan pada saat itu tahun 2002 itu semuanya halal atau tidak. Karena memang pada tahun itu belum semua obat-obatan bersertifikat halal, ya. Akhirnya saya harus mencari tahu, ya. Salah satu pencarian saya dalam rangka mencari tahu apakah isi kandungan obat-obatan itu ada yang diharamkan. Saya membaca sebuah buku yang kebetulan buku ini ditulis oleh seorang dokter ahli farmakologi dari Jogja, yang beliau melakukan riset atau penelitian yang berkaitan dengan kehalalan obat. Bahkan sudah 10 tahun beliau melakukan riset, dan hasilnya adalah hampir 70% obat yang dalam bentuk sediaan kapsul. Yang kapsulnya ini sendiri diimpor dari Eropa ke Indonesia, dan ternyata kandungan kapsulnya itu sendiri hampir 70% dibuat dari gelatin usus babi. Inilah yang membuat akhirnya saya menjadi ragu-ragu. Ya, saya bertanya kepada ulama, banyak ulama saya bertanya, dan kesimpulannya adalah jika kita minum, makan atau minum obat dan ternyata ada kandungan yang diharamkan, dan jika tidak ada alternatif lain sebagai pengobatan dan menjadi satu-satunya pengobatan, jika tidak ada alternatif lain ya hukumnya tidak apa-apa, halal. Tetapi jika masih banyak obat-obatan yang menjadi alternatif lain, Islam tegas mengatur halal dan haram di situ. Inilah kembali lagi saya menjadi ragu-ragu, bertambah keraguan saya apakah saya harus melanjutkan pendidikan kedokteran spesialis bedah atau tidak, ya. Yang pada akhirnya tahun 2004 saya memutuskan hijrah bukan pindah kota, tapi hijrah meninggalkan keraguan saya. Saya mantap belajar pengobatan tradisional tepatnya di Institut Al-Wahidah Malaysia. Bahkan tahun 2009 saya meneruskan pendidikan kedokteran spesialis tradisional di Beijing, di Cina, untuk mendapatkan pendidikan spesialis naturopati. Jadi kalau ada titel seorang dokter spesialis naturopati itu artinya dokter yang mendalami pengobatan tradisional.
ya, yang memang di Indonesia sendiri masih sangat jarang. Setahu saya baru ada sekitar 450 dokter yang mendalami dan mengambil jurusan pendidikan kedokteran spesialis naturopati. Bukan berarti saya meninggalkan ilmu pengobatan medis yang selama ini saya dapatkan di bangku kuliah, tidak. Tetapi justru saya menggabungkan ya kedua ilmu tersebut. Ilmu pengobatan barat saya gabungkan dengan ilmu pengobatan timur. Inilah yang dikenal dengan konsep pengobatan holistic integrated medicine. Sebuah pengobatan dengan konsep menggabungkan ilmu kedokteran medis dan ilmu pengobatan tradisional. Jadi klinik yang saya buat di Kota Depok, tepatnya di Jalan Tole Iskandar, itu bukan klinik tradisional Bapak Ibu sekalian, tapi sebuah klinik dengan konsep pengobatan holistik. Ya, holistik yang sekali lagi yang saya maksud adalah menggabungkan ilmu kedokteran medis dan ilmu kedokteran tradisional. Pengobatan holistik bukan menggantikan pengobatan medis. Pengobatan holistik bukan menggantikan pengobatan tradisional, tapi pengobatan holistik adalah melengkapi pengobatan yang sudah ada. Ya, alhamdulillah lebih dari 12 tahun saya terus update ilmu, terus saya belajar pengobatan tersebut. Ternyata dalam rangka mengobati dan mencegah penyakit kronis lebih cocok dengan pengobatan holistik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kedatangan saya ke sini bukan untuk bermaksud hanya sekedar promosi klinik, tidak. Tetapi justru lebih dari ini adalah memberikan edukasi, pendidikan kesehatan. Yang harapan kami adalah dengan ilmu yang nanti akan saya berikan ini, mohon jangan hanya berhenti di Bapak Ibu, tapi tolong disiarkan ke masyarakat, karena nanti memang ada hal-hal yang bisa dipraktekkan Bapak Ibu di rumah ya, dalam rangka mencegah terhadap penyakit tersebut. Jadi bagi yang belum atau yang tidak terkena penyakit kronis, ada tipsnya bagaimana cara mencegah, dan bagaimana yang sudah terkena penyakit diabetes, hipertensi dan lain-lain, insya Allah pun ada cara pengobatan secara holistik. Jadi itu sekilas sedikit sejarah yang ingin saya sampaikan. Tetapi sebelum saya masuk tema pada pagi hari ini yang tadi sudah saya sampaikan, judulnya kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Banyak yang bertanya kepada saya, dok, saya sakit diabetes, apakah penyakit diabetes tidak bisa disembuhkan? Ya, harus minum obat seumur hidup. Mungkin ada di sekitar kita bapak-bapak yang hadir di sini ada yang sakit diabetes, ya mungkin ada ya. Nah, mungkin juga ada yang sakit hipertensi. Kalau sakit asam urat banyak ya Pak ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa penyakit tersebut sulit disembuhkan?